الإمام العالم الأربعي أبي محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى منابه العالم العربي الشيخ أبو محمد بن علي وأحمد بدل وعلى من سلامنا صالحنا حضرات النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا كل حرف كتب الآبدين ولا دهر ندول عنكم وجميع المسلمين سبحان الله بالدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. Terkadang Allah bukakan kepada engkau pintu taat, tapi Allah tidak membukakan pintu diterima. Wa qadha 'alaika bidambi, dan Allah mengqadhakan atas engkau dengan berbuat dosa. Fakana sababal wusul, tetapi itu menjadi sebab engkau itu wasil kepada Allah. Berapa banyak orang yang taat tapi Allah kada terima taatnya itu. Tapi berapa banyak orang yang berbuat dosa, dengan sebab dia berbuat dosa, dia itu wasil kepada Allah. Ruba ta'ti li taqlil kama qaddamna al-isyarata ilaihi. Ruba itu rubbama terkadang dipakaikan lafaznya makna li taqlil, yakni sedikit, seperti itulah kami dahulukan isyaratnya kepadanya. Wa qad ta'ti li taksir, dan terkadang maknanya li taksir, yakni banyak. Bisa maknanya terkadang atau sedikit, bisa maknanya rubba itu maknanya banyak. Wahada tambihun minhu lil muridin, dan ini penjagaan daripadanya bagi seorang murid. Wa nasihatun li talibin, dan nasihat bagi para penuntut ilmu. Wa tahqiqun li qasdil amilin, dan sebagai kebenaran bagi orang yang beramal. Fayam bagi lil basiri alla yanzura ila suaril amal husniha wa sayyiha. Maka sepatutnya bagi orang yang mempunyai mata hati, janganlah ia memandang kepada rupa-rupa itu amal. Artinya kita nih banyak baik amal, jangan itu dipandang baik amal itu nang baik, wasaiha dan nang jahat. Fala rubbama yashabu ma yaqulu minal amalil hasanah ma yahjubuha anil qabul. Karena terkadang menyertai apa yang dia perbuat daripada amal-amal yang baik, tapi amal tersebut tidak diterima. Padahal secara zahir amalnya itu baik, tapi kada diterima. Mislul khisali al-qadihati, seumpama perkara-perkara yang jahat, kal ijabi, nang maulah amal itu ditolak atau tidak diterima ketika orang itu ujub, ketika orang itu bangga dengan amal solehnya, itu nang maulah amalnya tidak diterima. Wal idlal, atau dia idlal, asal idlal itu ungah atau riya, nang maulah amalnya itu tidak diterima walaupun banyak, idlal karena riya. Wa ru'yati annahu khairun mimman la yaf'aluhu, atau dia melihat dia lebih baik daripada orang yang tidak beramal. Ketika orang itu punya amal banyak, lalu ia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang kada beramal, amalnya itu tidak diterima Allah. Jadi nang maulah amal kada diterima itu pertama ujub, yang kedua apa? Kedua riya, yang ketiga merasa dirinya lebih baik daripada orang nang kada beramal. Itu nang intinya. Nang lain pada itu banyak sum'ah, itu nang maulah amal kita
ditolak. Nang lain pada itu apa? Pahirian. Itu nang maulah amal kita ditolak, atau takabur misalnya. Fayujibu ihbatahu wa raddahu wa ihbata kulli amalin ya'malu. Maka ketika dia ujub itu ketika dia beramal atau riya atau dia merasa lebih baik daripada orang kada beramal, maka wajiblah gugur amalnya itu. Jadi amalnya tadi ihbat itu gugur. Ada mengatakan gugur itu kada ada pahalanya sama sekali. Artinya nang uyuh tu muntungnya aja bacaan, nang uyuh tu nya masa ruku sujudnya nya uyuh. Kenapa? Sebabnya ibadahnya tadi, amalnya tadi tidak diterima Allah. Padahal jaka sembahyangnya itu rukunnya sudah sempurna beratan, rukunya, sujudnya, bacaan sudah sempurna. Tapi nama ulah ia kada pahala itu karena ujub tadi. Artinya secara fikih itu, secara syariat, sembahyang orang itu sempurna. Mulai takbiratul ihramnya, mulai baca Fatihahnya, bahkan baca Fatihahnya fasih. Tapi nang maulah amalnya tadi, sholatnya tadi tidak diterima karena ujub tadi. Waradahu, dan amalnya itu ditolak. Wa ihbata kulli amalin ya'malu, bahkan gugur seluruh amal yang ia kerjakan akan dia. Jadi apapun itu bentuk amal kita, ketika ada riya, ketika ada ujub, ketika ada sum'ah, ketika ada takabur, ketika ada pahirian, ketika ada misalnya serakah, ketika ada bakhil, pahala kita itu semuanya gugur. Apapun itu amalnya. Wa huwa mustashkirun lima dzakarna min ijabihi, dan ia sadar, ia yang tahu bagi barang yang telah kami sebutkan min ijabihi daripada ujubnya. Artinya nang tahu ujub itu kan nang si ampun diri, nang ba'amal. Kalau kita melihat orang amalnya rajin, misalnya, kita tidak boleh suudzon atau jahat sangka lawan orang. Nang tahu itu si ampun diri. Wa auriyaihi, nang tahu riya itu si nang ba'amal. Au idlali, atau dia ungahnya di dalam itu. Fa innal amila hala amalihi wa huwa mustashkirun lidzalika. Karena orang yang beramal, ketika dia beramal, dia tahu bagi yang demikian itu. Artinya kita ini nang beramal, kita tahu apakah amal kita ini ujub, amal kita ini riya, amal kita ini misalnya sum'ah, nang tahu nang itu beramal. Kalau orang lain kada boleh jahat sangka lawan orang nang beramal tadi. Si ampun diri, apa amalnya itu? Apakah minta nilai lawan orang? Fa innal amila ala amalihi wa huwa mustashirun lidzalika yakunu babal qabul anhu masdudan. Ketika amalnya itu ujub, ketika amalnya riya, ketika amalnya sum'ah, maka pintu diterima lawan orang itu ditutup. Wasibal al-wusul anhu mardudan, dan jalan wasil kepadanya itu mardud, ditolak. Orang-orang nambah amal walaupun amalnya banyak, tapi ujub, maka amalnya itu tidak maulah orang itu wasil lawan Allah. Aturannya ujub sidin orang nang beramal itu
menjadi sebab orang itu wasilah Allah. Tapi karena ia ujub, karena ia sum'ah, karena riya, lalu itu mardud, amalnya itu mardud, ditolak. Jadi kita aja beramal tuh apa niatnya? Kita nih beramal, niatnya apa? Boleh jadi kita selamat daripada riya. Kenapa? Karena minta nilai lawan orang, karena kita ibadahnya sorongan. Boleh jadi kita beramal tadi kada misalnya kada apa? Kada sum'ah, kada minta dengar lawan orang karena kita sorongan. Tapi kadang-kadang sorongan itu bisa aja timbul ujub. Apalagi kita berpikir di rumah nih ya aku jangan sudah bangun malam sorongan kada nang lainnya guringan. Lalu ketika itu timbul rasa ujub lawan iya, habis amalnya nang tadi bangun malam tadi itu ditolak Allah Ta'ala. Fala tandur ila amalin hatta ta'lam annahu qad qubila. Maka jangan kamu memandang kepada satu amal pun sehingga engkau tahu bahwa amal itu diterima. Fala tandur ila amalin hatta ta'lama annahu qad qubila. Jangan engkau memandang kepada amal. Artinya amal kita untuk sampai kepada Allah itu banyak sebabnya. Wa anna laka dzalika, dan bagaimana bagi engkau yang demikian itu. Wa mata araka takifu ala khafayariya, dan bila mana engkau araka melihat tertahan kepada nang halu-halus syariah, wa daqaiqil ijab, dan nang halu-halus yang ujub, wa daqaiqil hasad, dan halu-halus yang sifat iri, wa baqayal munazaati lil awsafi rabbaniyah, dan engkau mengambil sifat-sifat ketuhanan misla takabur, seumpama takabur, wa ta'azzum, dan engkau merasa besar. Nah kayak apa ujar Rasidin? Hendak amal ikam diterima, sifat-sifat Allah ikam ambil, nang takabur, sombong, kadakawa dikritik kurang sedikit, pencemaran nama baik, kadakawa orang hendak mengkritik tuh timbul pencemaran nama baik. Kadakawa dibuli orang, hamok, nah kayak apa jadi sini hendak amal diterima. Mau engkau mengambil sifat-sifat Allah seperti sombong, ta'azzum, merasa besar, kan berapa banyak orang sedikit jadi kritik orang, pada kritik orang itu bujur lalu sarik, lalu kena disambatnya pencemaran nama baik. Kalau Rasulullah itu ujar kita nang kata juga mandir nih, Rasulullah itu suri tauladan. Contoh Rasulullah kalau urusan pribadi sidin diserang orang, sidin kada pernah sarik. Tapi kalau urusan agama diinjak orang hanya sidin sarik. Kalau pribadi sidin Rasulullah itu dipadahkan wa innaka la majnun, engkau gila, wa innaka la sahirun, engkau hai Muhammad tukang sihir. Macam-macam. Kada pernah sidin sarik urusan pribadi sidin. Kita kan banyak itu ketika pribadi kita diserang orang sarik. Kalau sudah urusan pribadi diserang orang sarik, itu lain jiwa pemimpin. Kalau jiwa pemimpin itu kadang itu. Kira kalau dipikir kan Filipina lah zamannya sudah zaman apa? Nang apa balak ada mau turunan, ada anak melaporkan kuitannya. Apa hawalan kuitan? Yaitu kuitan dilaporkan ke polisi. Saking saktinya itu.
Dulu ada zaman Nabi, zaman Rasulullah, ujar sahabat ujar Rasulullah, kayak pejo kisah ini ya Rasulullah, abah ulun katujuban ambil jangan bahasa duit ulun kuitan ulun, kayak ini kisahnya. Lalu ujar Rasulullah, ikap dan harta engkau itu milik abah ikap. Kita gawian ben bukan hendak apa untuk mengundang rahmat itu, kada gawian kita ini banyak untuk mengundang bala musibah. Gawian kita ini banyak untuk mengundang bala musibah, bukan hendak mengundang rahmat. Gawian itu banyak hendak mengundang bala musibah. Fa idza alimta dzalika fa'mal wa tamid ala fadlih. Maka apabila engkau sudah tahu yang demikian itu, beramallah kamu dan berpeganglah kamu kepada anugerah Allah, wa khaf min iktirabi syai' min hadhil muhbitat, dan takuti olehmu daripada mengerjakan sesuatu daripada ini yang menggugurkan amal. Artinya hati-hati uji ketika kamu beramal timbul ujub. Karena ketika kamu beramal timbul ujub, hilang itu semua pahala kamu. Wa innaha ala man dhaharat alal a'mal. Wa innaha ala man dhaharat alal a'mal was taharrat anul ahwa. Aqrabu mimman la yakunu bihadhil masabati. Lidzalika istadakhaful amilina al-ubad wal mujahidina waz zuhad. Karena itulah bersangatan takut orang-orang yang beramal lagi ahli ibadat, orang-orang yang berjihad lagi zuhud. Fa inna turaddu fi ba'dil ahya ala hina qoblatin minhu anha, karena ditolak pada sebagian waktu atas ketika ia lupa daripadanya. Orang-orang ahli ibadat itu ujar sidit, mereka takut benar, orang nang ahli ba'amal itu takut benar amalnya itu ditolak. Dia kena terbuat apa? Tak buat tidurum buntus. Kita kira tadi derum tadi hibak lawan banyu kita isi, padahal banyunya habis. Kita kira amal kita ini banyak tapi kosong. Kenapa? Karena amal kita hibak lawan riya, hibak lawan sum'ah, hibak lawan ujub. Cuma tadi nang tahu amal turiya, nang tahu amalnya ujub, nang tahu amalnya itu sum'ah, si ampun diri. Kalau dulu biar ada pesan sama guru itu, jangan jadi qori kecuali wali dulu. Pokoknya jangan jadi apapun kecuali wali. Masalahnya kalau wali itu amalnya seberatan karena Allah, karena makhluk. Kalau nang lain daripada itu kayak orang jadi qori kan, intinya pasti minta nilai lawan makhluk. Belum ada pernah di Jawa, di Raudhatul Tahfidzil Quran, di Parang Ampel, di Ampel gitu. Di sana ada, atau di sana tuh ada pondok pesantren khusus menghafal Quran. Cuman gurunya itu berpesan, Ben, artinya kamu di sini
menghafal Quran dengan syarat tidak boleh umpat MTQ. Artinya sekedar menghafal Quran, jangan umpat pertandingan apa-apa. Orang tuh naharat suaranya 4 pertandingan kalah, pasti protesnya jurinya ada jujur aja. Anu berat sebelah melawan akan tuan rumah ya misalnya. Kenapa? Karena yang umat MTQ hendak dapat juara. Lalu kena salah, jurinya lah dibadahkannya, mau jurinya ada jujur aja. Artinya kan hendak umpat tadi hendak dapat juara. Karena kita rugi, artinya nang kita baca ayat-ayat Allah, tapi kita kada dapat pahala. Wala yuhishuka aidan wujuda dhambi wasatan taqdi bisabila an yaqta'a bil bu'di bisabidalika, dan tidaklah menggelisahkan akan engkau pula adanya dosa akan kegelisahan yang membawa kepada orang yang berbuat dosa tersebut kepada ayat tak bahwa saya putus ia bukti dengan jauh dengan sebab yang demikian itu. Belum tentu jadi sidit orang nampak buat dosa itu nya jauh lawan Allah. Belum tentu. Fala rubbama kana anfa'alahu min ta'atin yashabuha madzukira. Terkadang adalah berbuat dosa itu lebih manfaat baginya daripada taat yang menimbulkan ujub. Terkadang orang yang berbuat dosa lebih bermanfaat daripada taat tapi menimbulkan ujub. Kalau berbuat dosa kan cuma zahir, tapi ujub dosa batin. Tagana dosa batin daripada dosa zahir. Misalnya orang tadi menempeleng orang, berbuat dosanya nih lawan ujub, tagana dosa ujub. Kenapa? Ujub dosa batin. Menempeleng orang dosa zahir. Jadi kalau bagaganalan itu dosa, tagana dosa batin daripada dosa zahir. Mengetek telinga orang misalnya, lawan riya misalnya, tagana padahal nih ia sembahyang, tapi riya, tagana dosa riya itu daripada mengetek telinga orang. Artinya mengetek telinga orang itu walaupun dosa juga, tapi dosanya dosa zahir. Dosa zahir itu nilainya kecil, dosa batin itu nilainya besar. Dosa zahir itu misalnya orangnya korupsi, lawan orang riya, bagaganalan dosa, tagana riya tadi. Jadi orang nggak tuju korupsi, karena dosanya masih tahalus. Kalau ma'itibar lawan dosa batin. Jadi dosa batin itu lebih besar daripada dosa zahir. Namun kita lihat kisah ada Safatul Fudail bin Iyad. Sidin kan asalnya Atabatul Gulam, Atabatul Gulam. Gawean Sidin ada riwayat merampok. Merampok itu kan dosa zahir. Lalu Sidin tobat, lalu Sidin jadi
jadi wali. Awaluhum lusus wa akhiruhum khusus. Awalnya mereka maling tapi akhirnya mereka jadi wali. Kenapa? Karena itu cuma dosa-dosa zahirnya. Jadi kita kadang menghinakan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa zahir itu. Daripada kita kena taat tapi timbul ujub, terkenal kita kalau dosanya. Walam yatahaqqaq hulusuha, dan tiada benar itu selamatnya. Badzambu yusilu sebilal inkisar, biasa orang berbuat dosa sampailah orang yang mengerjakan dosa itu ilal inkisar, kadang-kadangnya timbul penyesalan, timbul sakit hati. Kan orang berbuat dosa tuh, kecuali orang berbuat dosanya jahil murakab, nang bangga dengan dosanya tadi, minum aja di videonya misalnya, kan kaliwatan pintar juga minum tuh, mau dibangga pada tuh bang. Orang mah hendak gawi maksiat itu jangan sampai orang lain tahu. Sorongonan, ya karena minum seperti ke situ, sorongonan, jangan bertampai. Padahal yusul sabu ilal inkisar wastihkaru nafsi, dan orang yang berbuat dosa itu dia merasa dirinya itu hina, wastihkaru, dan dia menganggap dirinya kecil, watadibu ghairi mimman la yakun, dan dia menganggap orang lain itu mulia pada inya. Biasanya gitu gisin orang nanggawen itu maksiat, ketika ia melihat orang lain yang ada maksiatnya menganggap orang lain itu hebat, orang lain itu mulia. Wa ta'dhimu ghairihi mimman la yaqulu wa yuqifuhu fi khudu'i ta'ibi, lalu timbul orang ini ujar sidin kena batobat, wa khusu'il khaifin tula umri, dan timbul rasa khusyuknya orang takut sepanjang umurnya. Orang nang maksiat tuh biar iya kadada bang, kalau kita tuh berbuat dosa lalu kita bangga itu kadada. Ketika kita berbuat maksiat lalu timbul bertobat, astagfirullah, astagfirullah, lalu timbul salat taubat. Inya tahu. Apalagi mun orang itu nang maksiat itu gaweannya beilmu. Inya tahu padahal ini gaweanku ini salah. Inya tahu. Ya orang lagi bahari itu kan bagus. Kalau bubuhan habaib itunya apabila sudah umur tuha, pastinya bebulik. Karena ada tukang setirnya, artinya kembalinya kepada Allah itu ada anak itu. Ada nama nagur pada tuannya. Jadinya nggak ada nang mati dalam keadaan maksiat. Kulama marat alaihi suratu dzalika dzambi tajidhu indahu minal huzni wal inkisar. Manakala lewat atasnya itu dosa, kau dapat tujadidu indahu minal huzni wal inkisar, dia akan memperbaharui dirinya daripada itu sedih dan sakit hati. Apabila yang keingatan dosanya timbul, itu inya bertaubat.
Wa tanaffusi su'ada'i bil istighfar, dan ia napasnya itu naik dengan beristighfar. Nah orang-orang gawene itu maksiat, walau minafsi wahtikari, dan ia mencela kepada dirinya dan menghinakan akannya, malah yuwazi katsirun minal amal bi katsirin minal a'sar, barang yang tiadalah memintangi akan dia kebanyakan daripada amal pada kebanyakan daripada itu masa. Kalau orang beramal soleh kan pastinya kada mencela dirinya, rasanya beramal rasa baik. Tapi kalau orang duduknya beramal soleh, kadada orang nang beramal soleh itu mencela dirinya, diriku ini banyak mana dosa. Tapi ketika dia beramal soleh timbul ada rasa kebanggaan. Tapi kalau orang maksiat, apa nang dibanggakannya? Apa maksiatnya yang dibanggakan? Kebiasaan apabila orang itu maksiat, nang ada lawannya lalu istighfar. Pandur ila akibatil fi'li wa batinihi, pandang olehmu kepada akibat itu perbuatan dan batinnya, wala tandur ila surati fil hal, jangan kamu memandang kepada rupa itu hal. Wa qalu rubba dambin adkhala sahibahu al-jannata, berapa banyak orang yang berbuat dosa tetapi orang itu masuk surga. Padahal orangnya tadi berbuat dosa, nama ulah orang itu masuk surga. Wa wa muqtabasu min qawlihi ta'ala asa an takrahu syai'an wa khairun lakum, boleh jadi kamu benci akan sesuatu padahal itu menjadi kebaikan bagi kamu. Kita kadang katuju lawan orang padahal sebenarnya itu khairun lakum, itu lebih baik, orang itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi kamu cinta akan sesuatu padahal itu syarrun lakum, lebih jahat bagi kamu. Kita cinta lawan sesuatu, tapi sesuatu yang kita cinta itu membuat kita jadi orang jahat. Kita benci lawan sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya yang kita benci itu menjadi kebaikan lawan kita berada. Wal aslah lil amdi ay ya'mala at-ta'ati wa yattanibal manhiyati wa huwa ghairu hakimin bi khairiyati hada wala syariah hada min hadhil haitsiyah. Yang paling pantas, paling patut bagi seorang hamba, hendaklah dia mengerjakan taat, jauhi apa yang dilarang Allah, dan ia ketiadaan menghakimi bahwasanya ini baik dan ini jahat dari sekira-kira pandangan zahir. Artinya kita jangan menghakimi orang, ada orang gawean kada baik lalu kita menghakimi orang itu kada baik, belum tentu. Artinya jangan menghakimi orang lain. Ketika orang lain itu secara zahir kita lihat kada baik, jangan kita hakimi orang itu kada baik. Tugas kita kada menghakimi orang. La min haitsati nafsi ta'ati wal ma'siyah, tidak daripada sekira-kira pandangan itu diri itu taat dan maksiat. Amma nafsu ta'at ma'a salamatiha minal qawadihi wa qabuliha wa ikhrun bila syakin. Adapun taat serta dia selamat daripada yang mencederakan dan diterimanya, maka itu khairun, nyata baik dengan tanpa ragu-ragu.
Artinya ketika taat itu tidak ada yang mencederai taat, kadada ujub, kadada sum'ah, kadada riya, kadada takabur, kadada ta'adzum, kadada di situ bakhil, kadada sifat tercela yang lain, nyata amal itu disebut taatnya tadi disebut kebaikan. Jadi taat itu bisa menjadi sebutannya kebaikan apabila tidak ada yang mencederai itu taat. Jadi taat itu disebut khair apabila tidak ada yang mencederai itu taat. Yang mencederai itu taat tadi ujub, riya, sum'ah, takabur, pahirian dan seterusnya. Jadi kita kan disuruh sebelum kita taat, sebelum kita beribadah, tuntut dulu ilmu masalah ibadah mana, ilmu ibadah nang merusak ibadah mana, itu nang kita tuntuti. Ya sebelum bata tanam, tanahnya harus kita bersihi dulu. Hanya kita bata tanam, bukan bata tanam berdahulu. Wa kadzalikal ma'siyah idza lam taqtarin biha at-taubah minha wal ityan bi dhiddiha wal huznu ala fi'liha wa sahibha at-tamadi wal israr fa hiya syarrun bila syakkin. Dan seperti itu juga maksiat apabila tidak dibarengi dengan taubat dan tidak dibarengi dengan istighfar dan ia sedih kita mengerjakan akan dia dan ia berkekalan mengerjakan maksiat, maka itu tidak diragukan lagi, maka maksiat itu namanya syarrun, itu jahat. Tapi ketika maksiat itu dibarengi dengan taubat, maka itu namanya khairun. Ya gaweannya maksiat tapinya taubat, nah itu maksiatnya tadi disebut khairun. Dan sebaliknya gitu, ketika itu taat ada di situ ujub, maka itu bukan taat tapi namanya syarrun. Jadi ada yang istilahnya madu, racun, mereknya madu. Madu itu taat tapi isinya racun. Madu taat secara zahir taat tapi isinya racun. Kenapa? Yang di dalam taatnya tadi ada ujub, ada riya, ada sum'ah dan lain-lain. Apalagi dengan sebab taat lalu maulahnya sombong, rasainya kena masuk surga sekelompoknya aja. Jadi taat tapi maulahnya sombong, rasainya sudah masuk surga sekelompoknya. Orang lain apa habis berait ibadahnya bid'ah, syirik, kafir, murtad. Walakin al-kalam huna fima yatarattabu ala wujudil ma'siyati min syara'il akhlaqi wa ta'ah wa ma yatarattabu ala ta'ah min sayyi'atil akhlaqi wal ma'asi. Dan tetapi ini pembicaraan di sini pada barang yang teratur atas adanya itu maksiat daripada syara'il akhlaqi wa ta'ah, daripada semulia-mulia akhlak dan taat, wa ma yatarattabu ala ta'ah min sayyi'atil akhlaq, dan apa yang teratur atas itu taat daripada jahatnya itu halak wal ma'asi. Kal ijab wa makana min qabilihi, taat tapi itu jahat ujar dan maksiat seperti ujub. Artinya taat tapi disebut maksiat karena ada ujub. Maksiat tapi disebut taat karena timbul taubat. Jadi terkadang maksiat itu disebut taat apabila timbulnya itu menghasilkan taubat. Taat itu disebut maksiat apabila menimbulkan ujub.
Jadi tadi taat apabila menimbulkan ujub itu disebut maksiat. Maksiat apabila menimbulkan taubat itu disebut taat. Maksiat apabila menimbulkan taat itu disebut menimbulkan itu taubat disebut taat. Ada ulun bisi kawan ben jadinya berkisah artinya bisi kawan nih berkat masuk penjara bisa baca Quran. Jadi minta Quran bang ya, ada kawan di penjara gitu nah. Berkat ia masuk penjara, waktu di luar penjara dia bisa baca Quran, tapi berkat masuk penjara bisa baca Quran. Padahal gawinnya waktu di luar penjara itu gawinnya maksiat, dia imbah masuk penjara lalu berubahnya bisa baca Quran. Kan artinya berubah tuh nadanya. Nang kada bisa sampai yang 5 waktu berkat masuk penjara, lalu ia bisa sembahyang 5 waktu. Nang kada bisa hadir di majelis taklim berkat masuk penjara, bisa hadir di majelis taklim karena di penjara ada majelis taklim. Kan ada tuh padahal gaweannya maksiat lalu menimbulkan tobat disebut itu taat. Wa amal ghalibu wa ma kana min qabili wali dzalika ambara birubama, maka itulah yang ditiba dengan kata-kata rubama. Wa amal ghalib ta'atu syahadatul inayah biman ukima fiha. Tapi kebanyakan taat itu penyaksian daripada pertolongan Allah biman ukima fiha, dengan orang yang diletakkan Allah pada itu taat. Artinya kenapa orang itu kawal taat? Karena di situ ada inayah Allah. Orang nih kawal taat, kawal beribadat karena di situ ada inayah. Inayah itu maksudnya pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita kada kawal taat. Iya karena buduh wa iya karena nasta'in, kami ya Allah kawal taat lawan engkau karena nasta'in karena pertolongan engkau. Di surah Fatihah itu iya karena abudu wa iya karena nasta'in, kami ini ya Allah kawa menyembah pian karena nasta'in pertolongan engkau. Tanpa pertolongan Allah kita kada kawa taat. Wal maksiatu alamatu syaqal liman aqama 'alaiha, dan maksiat itu alamat orang itu celaka bagi orang yang mengerjakan itu maksiat. Bisarti salamatil awal mimma dzukira, tapi ujarsin selamat yang pertama daripada apa yang disebutkan. Salamatil awal itu maksudnya taat. Jadi biar tulisi di awal itu, nah maksud awal itu at-taat. Bisalamatil awal mimma dzukira, dengan selamat taat itu. Bisalamatil awalnya itu kalau kita sekolah itu di awal itu tulis di bawahnya at-taat, atau mungkin ada tulis angka 1 di awal, lalu di taat itu tulis angka 1. Artinya maksud dengan selamat yang pertama itu daripada yang telah disebut. Artinya taatnya itu selamat daripada riya, selamat daripada ujub, selamat daripada sum'ah, selamat daripada takabur. Kalau misalnya taat tadi ada ujubnya, nah kada termasuk daripada kategori yang pertama tadi. Yang penting menjaga ibadah ini, jangan sampai maulah kita ujub, jangan sampai maulah kita riya.
Kalau kita tuh kada berilmu lalu beribadah, nang timbul kena ujub, nang timbul kena ria, nang timbul kena sum'ah. Kita ini banyak yang dapat sandal gapit, hilang sepatu. Kita ini banyak dapat sandal gapit, hilang sepatu. Apa ya lo itu misalnya pahamannya? Dapat sandal gapit, hilang sepatu. Kita ini banyak gitu. Apalagi kada berilmu. Ketika kita ini kada berilmu, beramal, nang kita dapat kena sandal gapit, kehilangan kita sepatu. Kada berilmu tuh, beribadat juga. Ya kada berilmu tadi ya tadi kada tahu dan masalah ria, masalah ujub, masalah sum'ah. Ini kada belajar ilmu apa? Ilmu tasawuf itu lalu langsung beramal aja. Lalu rusak amalnya. Umpat pertandingan dia tuh misalnya kada ada ilmunya. Merusak ke batin dia nada. Kada ada ilmunya, umpat juga apa-apa. Wa baqa hadza ala dzalika wa lam yabqa illa anna la naqta'u ala hadzal bisyaqa. Dan wa baqa hadza ala dzalika, dan tinggallah ini atas yang demikian itu, wa lam yabqa illa anna la naqta'u ala hadzal bisyaqa, dan tiadalah kekal melainkan bahwa kami tidak memutuskan atas ini bisyaqa, dengan itu kecelakaan bagi orang maksiat, wala nahkum, dan kami tidak menghukumkan lil awal bisa'adati lil jahli bisabiqati wa matakunu al khatimah. Kami kada ujar sidin menghukumkan pertama itu beruntung karena jahil dengan apa yang telah terdahulu, dan wa matakunu al khatimah, dan apa yang ada akhir umurnya. Wadhalika hikmatun baligatun li alla yatalil as-sa'idu ala sa'adatihi wa yatakilu wa yatrukul amal wa li alla yatali'a asyakyu banzaru ala ghayyihi wa ya'ti bil asya min ghairi mubalatin wala tawakufin. Kami ujar sidin kada menghukumakan bahwasanya yang pertama itu sebagai orang yang beruntung karena akhir umur kita kada tahu, boleh jadi mulai anunya beramal soleh tapi akhirnya kena matinya maksiat, kita kada ada tahunya. Lil jahli bisabikah, kita kada tahu lawanan terdahulu, apalagi ujasin akhir umurnya. Jadi kita kada kalau memadahkan orang itu ujasin celaka karena kita kada tahu akhir umur orang itu, kita kada ada tahunya. Boleh jadi orangnya gawian maksiat terus, akhir umurnya nya tobat, kita kada tahunya. Wadhalika hikmatun balighatu, dan itu ada hikmah yang besar supaya jangan melihat orang yang beruntung atas keberuntungannya lalu ia bertawakal, lalu ia meninggalkan amal. Lalu orang tadi misalnya ujar orang nambah amal tadi, ciri orang nambah untung. Kenanya akhirnya ujusin ketika ia melihatnya ciri orang beruntung, amal itu ditinggalkannya. Wah, aku ini tulisannya sudah masuk surga juga. Lalu amal itu kena ditinggalkannya. Dan li'ala yatali asaki fayazadu fi, atau aku tulisannya sudah celaka juga misalnya.
baik aku maksiat dia gawian terus, lalu inya ujasidin tetap itu maksiat, wa ya'ti bil asyamil ghairi mubalatin wala tawaqufin, dan ia mengerjakan sesuatu dengan tanpa peduli. Tapi hikmah Allah kadang melihatkan ciri-ciri orang nambah untung itu. Kada dilihatkan ikam anu masuk surga misalnya. Kada dilihatkan tulisan itu. Jika dilihatkan ikam masuk surga, gawian orang dulu aja sih. Amal bisa ditinggalkan karena tulisan aku diajarnya sudah masuk surga juga. Kalau orang nak maksiat tulisannya masuk neraka, ujuran maksiat tadi aku tulisannya masuk neraka juga, baik maksiat ditaruh. Lalu itu disembunyikan Allah supaya menjadi hikmah lawan dua golongan tersebut. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.